Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Watri Lulutika, NIM 2020-11385. Di sini saya adalah moderator dari kelompok 7, di mana kelompok 7 akan mempresentasikan tentang investasi dalam kas. Sebelum mempresentasikan materi tersebut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Watri Lulutika, NIM 2020-11385. Yang kedua, Amelia Fatimatul Zahroh, NIM 2020-11388. Dan yang ketiga ada Hirza Milati, NIM 2020-11399. Dan yang terakhir ada Nila Cahya Putri dengan NIM 2020-11390. Langsung ke materi. Yang pertama, pengertian cash flow. Cash flow adalah nama lain dari laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan untuk melacak setiap pemasukan dan pengeluaran hingga menghasilkan analisa keuangan apakah mengalami penurunan atau kenaikan. Cash flow sangat penting dalam sebuah bisnis. Saat ini banyak perusahaan yang gulung tikar. Faktor penyebabnya adalah kurangnya dana untuk menutupi kekurangan biaya dalam perusahaan. Cadangan uang kas yang tidak memadai juga menjadi penyebab perusahaan mengalami kegagalan. Maka dari itu, hal ini sangat penting untuk mencegah hal tersebut terjadi pada bisnis Anda. Kemudian, arus kas dalam perusahaan. Aliran kas dalam perusahaan berbeda-beda untuk setiap perusahaan. Walaupun setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya selalu membutuhkan kas. Kas diperlukan baik untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, pembayaran hutang, atau pembayaran tunai lainnya, serta dibutuhkan untuk mengadakan investasi baru pada aktiva tetap. Pengeluaran kas suatu perusahaan dapat bersifat terus-menerus atau kontinu, seperti pengeluaran kas untuk pembelian bahan mentah, pembayaran gaji, dan lain sebagainya. Aliran kas keluar atau cash outflow yang bersifat tidak kontinu atau intermittent, seperti pengeluaran untuk pembayaran bunga, dividen, pajak penghasilan atau laba, pembayaran angsuran hutang, dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis cash flow. Yang pertama, cash from operating activities. Uang tunai yang dihasilkan oleh kegiatan bisnis inti perusahaan. Tidak termasuk arus kas dari investasi. Ini ditemukan pada laporan arus kas perusahaan di bagian pertama. Yang kedua, free cash flow to equity. Free cash flow to equity adalah mewakili uang tunai yang tersedia setelah diinvestasikan kembali ke bisnis atau pengeluaran modal. Yang ketiga, free cash flow to the firm. Jenis ini adalah ukuran yang mengasumsikan perusahaan tidak memiliki leverage atau utang. Ini digunakan dalam pemodelan keuangan dan penilaian. Yang keempat ada net change in cash, perubahan jumlah arus kas dari satu periode akuntansi ke periode berikutnya. Jenis ini biasanya ditemukan di bagian bawah laporan arus kas. Isi dari laporan arus kas ada 4. Yang pertama, menghitung kenaikan atau penurunan kas. Yang kedua, menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas operasional. Yang ketiga, menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas investasi. Dan yang terakhir ada menghitung dan menjumlahkan kas bersih dari ketiga aktivitas. Aktivitas cash flow dibagi menjadi 3. 1. Operating cash flow atau OCF adalah arus kas yang terjadi karena adanya kegiatan operasional kantor. Hal ini berkaitan dengan pengeluaran, penerimaan, dan biaya pendapatan. Operating cash flow dapat menggambarkan profit bisnis Anda. Jika kas bernilai positif, maka perusahaan dalam keadaan sehat. Namun, jika kas ini bernilai negatif, maka perusahaan sedang bleeding dan ada masalah yang harus segera diselesaikan. Yang kedua adalah investing cash flow atau ICF, merupakan kas yang terjadi karena adanya aktivitas investasi perusahaan berkaitan dengan jual beli aset. Contohnya, jual beli properti kantor, jual beli kendaraan, jual beli emas, dan lain sebagainya. Apabila nilai kas ini terus-menerus bernilai positif, justru kurang baik sebab pemegang saham harus menyetorkan modal untuk membiayai perusahaan. Yang ketiga adalah financing cash flow atau FCF. Karena adanya aktivitas pembiayaan atau hutang dari pihak lain, contohnya pinjaman dari bank, pinjaman koperasi, pinjaman rentenir, dan lain-lain.
Financing cash flow dikatakan positif apabila menerima hutang dan negatif apabila membayar hutang. Jika kas ini bernilai positif, maka keuangan bisnis Anda berjalan dengan baik. Namun, apabila kas ini bernilai negatif, maka bisnis Anda sedang dalam bahaya dan harus membayar hutang. Metode cash flow dibagi menjadi dua. Pertama, metode langsung atau direct cash flow. Pada metode langsung, dalam pembuatan laporan keuangannya dibagi menjadi beberapa kategori. Kegiatan operasional pada metode ini diperinci kembali menjadi kas keluar dan kas masuk. Nantinya dari masing-masing kas dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ketika menggunakan metode ini, beban depresi, beban amortisasi, penyusutan, dan hutang tidak dimasukkan ke dalam komponen aktivitas operasional. Metode ini lebih mudah dimengerti karena dapat memberikan informasi yang lengkap untuk mengambil keputusan. Yang kedua, ada metode tidak langsung atau indirect cash flow. Pada metode tidak langsung atau indirect cash flow, arus kas operasional ditentukan oleh laba bersih perusahaan. Jadi, pada metode ini lebih memusatkan perhatian pada laba bersih perusahaan. Pada metode ini, terdapat hubungan antara laporan arus kas dengan laba rugi atau bersih dan neraca. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan kas minimal. Seperti halnya barang dagang dan piutang, maka kas pun juga memerlukan persediaan minimal atau safety cash balance atau persediaan basic kas. Yang dimaksud persediaan basic kas adalah jumlah minimal dari kas yang harus dipertahankan oleh perusahaan agar dapat memenuhi kewajiban finansial sewaktu-waktu. Persediaan kas minimal ini berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan kas minimal dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, perimbangan antara aliran kas masuk dengan aliran kas keluar. Yang kedua, penyimpanan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Yang ketiga, adanya hubungan yang baik dengan bank-bank. Mengenal tentang aktivitas investasi pada arus kas. Bila perusahaan memiliki kelebihan kas, ada beberapa alternatif yang dapat dipilih untuk memanfaatkan kelebihan ini. Namun lebih baik menginvestasikan kelebihan kas dalam saham atau obligasi perusahaan lain. Dengan cara ini, perusahaan dapat memperoleh tambahan pendapatan berupa dividen atau bunga. Bila perusahaan menginvestasikan kelebihan kas ini dengan tepat, nilai jual atau nilai pasar investasi akan naik, sehingga akan semakin menguntungkan perusahaan pada saat saham atau obligasi tersebut dijual kembali. Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak terwujud, dan aset tidak lancar lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi. 1. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen model lainnya. 2. Membangun kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham perusahaan. 3. Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman lainnya. 4. Pelunasan pinjaman. 5. Pembayaran kas oleh penyewa atau lesi untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. Budget kas atau anggaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu
selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Anggaran kas merupakan alat penting dalam proses perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan, karena di dalamnya terdapat estimasi penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode tertentu di masa datang, sehingga akan bisa diketahui kapan perusahaan dalam keadaan defisit kas atau surplus kas. Tujuan anggaran kas untuk mengetahui keadaan surplus atau defisit kas suatu perusahaan sebagai berikut. 1. Alat memantau keadaan kas secara terus-menerus. 2. Menyesuaikan kas dengan total modal kerja, biaya, pendapatan, penjualan, dan utang. 3. Memberikan gambaran posisi kas akhir setiap periode dari kegiatan operasionalnya. 4. Menemukan kekurangan dan kelebihan kas, serta menentukan kebutuhan pembiayaan dari kelebihan kas untuk investasi. 5. Mengukur keberhasilan atau target yang sudah dibuat. 6. Alat mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan. Cara menyusun anggaran kas. 1. Menghitung penerimaan kas. Secara umum, penerimaan kas berasal dari penagihan piutang, penjualan tunai, penjualan aktiva tetap, penerimaan lain-lain atau non-operating, misalnya penghasilan bunga, penghasilan sewa, penghasilan dividen, dan sebagainya. 2. Menghitung pengeluaran kas. Pengeluaran kas yang terjadi dalam perusahaan biasanya berupa pengeluaran biaya-biaya, baik itu biaya utama atau operating dan biaya-biaya bukan utama atau non-operating. Contohnya, pembelian bahan baku secara tunai, pembayaran utang, pembayaran upah tenaga kerja langsung, pembayaran biaya pabrik tidak langsung, pembayaran administrasi, pembayaran biaya penjualan, pembelian aktiva tetap, pembayaran lain-lain seperti bunga, sewa, dan lain-lain. Susunan anggaran kas. Setelah menghitung pemasukan dan pengeluaran yang terjadi, selanjutnya kamu dapat menyusun anggaran kas. Susunlah dengan seimbang antara pengeluaran dan penerimaan kas. Namun, akan lebih baik jika pengeluaran lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan yang masuk sehingga kondisi keuangan akan mengalami surplus. Selanjutnya, metode anggaran kas. 1. Metode penerimaan dan pembayaran. Dengan metode ini, anggaran kas disusun berdasarkan kolom. Ada 2 bagian. Bagian pertama adalah tanda terima dan bagian kedua adalah pembayaran. Total penerimaan ditambahkan dengan saldo awal kas dan dikurangi pembayaran untuk mendapatkan saldo akhir kas. Jika penerimaan lebih dari pembayaran, ada surplus uang tunai pada akhir bulan dan sebaliknya. 2. Metode untung dan rugi yang disesuaikan. Metode ini juga disebut laporan arus kas. Jenis anggaran ini disiapkan untuk jangka panjang. Ini memberikan lebih banyak rincian pendapat dan pengeluaran, sehingga dengan perencanaan berjangka panjang, keuntungannya dianggap setara dengan kas. Meskipun penerimaan dan pembayaran tunai tidak menjadi pertimbangan, tetapi hanya mempertimbangkan transaksi non-tunai untuk menyiapkan anggaran tunai dengan metode ini. Keuntungan disesuaikan dengan menambah kembali depresiasi, provisi, stok pekerjaan dalam penyesuaian, penerimaan modal, penurunan debitur, peningkatan kreditor, dan dengan mengurangi dividen, pembayaran modal, peningkatan debitur, peningkatan stok, dan penurunan kreditor. Laba yang disesuaikan adalah saldo akhir dari kas. Selanjutnya, masih dalam metode anggaran kas. Informasi berikut ini diperlukan untuk menyiapkan anggaran kas berdasarkan metode utang dan rugi yang disesuaikan. 1. Saldo pembukaan yang diharapkan, laba bersih untuk periode tersebut, perubahan aset lancar dan kewajiban lancar, penerimaan modal dan pengeluaran modal, pembayaran dividen. Yang ketiga, neraca. Metode ini sangat mirip dengan metode untung dan rugi yang disesuaikan.
Dengan metode ini, semua item neraca dicatat pada sisi masing-masing kecuali kas, kemudian neraca seimbang. Jika sisi kewajiban lebih berat dari sisi aset, angka perimbangannya adalah kas di bank. Demikian juga, jika sisi aset lebih berat dari sisi kewajiban, angka penimbangannya adalah overdraft, yang merupakan perpanjangan kredit dari bank yang diberikan ketika saldo dalam rekening mencapai 0. Selanjutnya adalah contoh dari anggaran kas. Untuk contoh anggaran kas ini dapat dilihat dari adanya pendekatan yang digunakan yaitu jangka pendek dan jangka panjang, di mana untuk jangka pendek merupakan anggaran yang digunakan dalam jangka 1 tahun. Pendekatan ini digunakan sebagai melihat situasi keuangan terhadap kas keluar yang terjadi secara terus-menerus. Selanjutnya, untuk jangka panjang yang berlaku dalam jangka 5-10 tahun mendatang, dengan manfaat yang bisa diperoleh adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan. Kemampuan yang dimaksud untuk memberikan tambahan dana dari sumber internal dan memperkirakan saldo akhir. Demikianlah presentasi dari kelompok 7 mengenai materi tentang investasi di dalam kas. Apabila ada yang belum dipahami dan ingin ditanyakan, silakan bertanya melalui forum yang sudah ada di Sunan. Saya selaku moderator dari kelompok 7 meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan penggunaan kata dalam penyampaian materi maupun materi yang kurang lengkap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.